Aku dipecat pas tahun baru, tapi aku bahagia. Kabar ini dimulai ketika mendekati tahun baru 2024 kemarin. Ketika semua orang menikmati tahun barunya, aku menikmatinya dengan hati yang hancur. Umur 32 tahun dan tak punya penghasilan. Aku bangkrut. Kehancuran ini terasa sangat menyiksa. Mandi tidak enak, makan tidak enak, tidur juga tidak enak. Semua jadi tidak enak. Chat temen cuman ku balas dengan emot senyum dan kata-kata klasik, aku gak apa-apa kok. Akhirnya aku hanya menghabiskan waktu dengan diam dan melamun. Dan tetap saja gak tahu harus ngapain. Sempat menulis lamaran ke beberapa tempat, panggilan interview, tapi gak tahu kenapa aku malas kerja lagi. Fase ini seperti jalan panjang dengan banyak persimpangan di dalamnya. Aku beneran gak tahu mau ngapain. Sampai aku menemukan ini, buku lamaku, Filosofi Teras. Aku kembali membaca buku ini, dan ternyata isinya tentang dikotomi kendali. Dikotomi adalah istilah menunjukkan partisi dan pembagian dari suatu keseluruhan. Misalnya dalam himpunan, ruang sampel, dan sebagainya menjadi dua bagian. Dengan kata lain, beberapa dari bagian-bagian ini harus saling bebas, saling lepas, dan saling bertolak belakang. Itulah maksudku. Inilah definisi kendali. Kendali adalah suatu yang kita atur arahnya, tujuannya, dan hasil akhirnya. Jadi, makna dikotomi kendali adalah tentang membagi dua hal, yaitu suatu yang bisa kita kendalikan atau yang tidak bisa kita kendalikan. Atau dengan bahasa lainnya, yang bisa kita kontrol atau yang tidak bisa kita kontrol. Ternyata ini berpengaruh besar di hidupku saat ini. Berpikir semua hal dalam dikotomi kendali membantuku untuk pulih 100%. Oke, aku dipecat tidak apa-apa. Karena aku tidak bisa mengendalikan isi kepala atasanku. Aku tidak bisa mengendalikan penilaian HRD yang mungkin menilaiku dengan pertimbangannya. Tetapi, aku bisa mengendalikan isi kepalaku. Dan tentu saja mengendalikan hidupku. Saat ini aku coba mengendalikan apa yang bisa ku kendalikan. Untuk hasilnya, aku serahkan ke alam semesta. Mari kita ubah semuanya. Aku mulai mencoba untuk tersenyum, mencoba untuk bahagia dengan caraku sendiri. Aku memulai lagi hobi lama yang gak sempat aku kerjakan. Memulai bikin video, mulai menulis kembali. Bahkan, sesekali ke driving range untuk memperbaiki pukulan tongkatku. Walau kehilangan pekerjaan, bukan berarti aku harus kehilangan pendapatan. Aku mulai menciptakan peluang penghasilan sebisanya. Bukan, peluang penghasilan sepuasnya. Membuka toko online, belajar menciptakan keuntungan, belajar closing penjualan, belajar hal baru setiap hari. Dan tentu saja, ambil kerjaan paruh waktu. Jadi aku mencoba mengendalikan apa yang hilang di dalam kehidupanku. Aku mencintai hidup yang Tuhan berikan ini. Dan aku layak bahagia. Jika kamu mengalami suatu masalah juga, coba berpikir sepertiku juga. Bagi semuanya dalam dua hal, yang bisa kamu kendalikan dan tidak bisa kamu kendalikan. Berpikir kalau kamu bisa mengendalikan semuanya, malah akan membuatmu lelah dan kehabisan energi. Kamu tidak bisa mengendalikan orang lain, tidak bisa mengendalikan waktu, dan banyak hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Jadi, jangan buang waktu di sana. Dengan segala keterbatasan yang kamu punya, kamu hanya bisa mengendalikan isi kepalamu dan langkah yang kamu ambil saat ini. Semoga perjalanan ini membuat aku terus bahagia. Semoga kamu juga bahagia.
Salam kenal, salam hormat dari